Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini akan menyampaikan presentasi rancangan aksi perubahan dalam rangka Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu. Latar belakang aksi perubahan ini yaitu pemenuhan data berintegritas tinggi menemui beberapa tantangan. Di antaranya tumpang tindih data baik di tingkat pusat maupun di daerah. Akurasi data yang rendah, ketidakmutahiran data, sulitnya akses data lintas instansi, serta pengelolaan data yang lemah. Hal tersebut melatar belakangi kebutuhan pemerintah atas one single data atau ketunggalan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Melalui pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kebijakan juga bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan. Mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung sistem statistik nasional. Kondisi tata kelola oleh pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini belumlah optimal, yaitu tata kelola datanya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Bapeda bersama dengan stakeholder terkait lainnya dirasakan perlu berinovasi untuk menindaklanjuti Perpres di atas yang diinisiasi oleh Kementerian Bappenas Republik Indonesia, mulai dari menerbitkan Pergub, SOP, pedoman teknis, menjalin koordinasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal, upaya sosialisasi, pembinaan, dan membuat aplikasi sebagai portal data untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah daerah yang baik. Kondisi kinerja pelayanan saat ini yaitu sistem tata kelola data pembangunan daerah pemerintah Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu belum adanya SOP dan pedoman teknis. Kemudian yang ketiga, belum adanya aplikasi mandiri untuk mengelola data di pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian yang keempat, sulitnya untuk mengajak pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti Perpres 39 tahun 2019 di masing-masing pemerintah kabupaten kota. Kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan yaitu gambaran pelayanan pada unit organisasi yang diinginkan yaitu sudah tersedianya regulasi, terbentuknya Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi, juga sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi, sudah terbentuknya SOP dan pedoman teknis serta aplikasi, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu tata kelola data, untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Kemudian stakeholder terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini melibatkan banyak stakeholder atau banyak pihak, baik internal maupun eksternal, dalam berkoordinasi serta bekerja sama, yaitu antara lain yang pertama, yaitu adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu selaku pembina data, yang kedua yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu selaku wali data, kemudian yaitu seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu yang nantinya bertindak sebagai produsen data, staf bidang, kemudian tenaga ahli atau programmer ini untuk berkoordinasi tentang pembuatan aplikasi, kemudian yang terakhir yaitu adalah pemerintah kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, dilakukanlah pemetaan hubungan jaringan. Di antaranya itu para stakeholder terkait, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang berikutnya yaitu adalah rencana pelaksanaan aksi perubahan atau milestone. Milestone yang pertama itu adalah jangka pendek, di mana reformer akan melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aksi perubahan tentang Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu. Yang kedua adalah membuat undangan rapat. Rapat ini adalah rapat internal, kemudian menyampaikan undangan pada tim sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi, kemudian menyusun bersama-sama SK Forum Satu Data Indonesia beserta sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu, yang nantinya akan ditetapkan oleh gubernur melalui tahapan-tahapan seperti biasa, yaitu lewat Biro Hukum dan sebagainya.
Yang selanjutnya adalah membuat SOP dan pedoman teknis secara bersama-sama, mengkaji serta merumuskan tahapan ini bersama tim Sekretariat Forum Satu Data Indonesia. Kemudian jangka menengah. Jangka menengah yaitu reformer akan melakukan koordinasi Forum Satu Data, rapat koordinasi Forum Satu Data tingkat provinsi di Provinsi Bengkulu. Di sini akan mengundang seluruh stakeholder terkait untuk menentukan juga merumuskan kebijakan tentang penetapan standar data di Provinsi Bengkulu. Kemudian melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, ini ada terpadu, dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kemudian sosialisasi kepada OPD selaku produsen data. Selanjutnya juga sosialisasi dengan pemerintah kabupaten kota agar bersama-sama menyelenggarakan Satu Data Indonesia tingkat daerah di kabupaten masing-masing. Kemudian yaitu penyajian data berbasis aplikasi melalui aplikasi nantinya. Kemudian pada saat jangka panjangnya, milestone jangka panjang, kita setiap tahun akan membuat buku profil data pembangunan daerah. Kemudian memudahkan pengguna data untuk mengakses data yang dibutuhkan. Selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan tercapai cita-cita kami, yaitu adalah Bapeda Provinsi Bengkulu menjadi pusat data dan informasi atau Pusdatin. Output dalam aksi perubahan kali ini ada dua, capaian milestone-nya untuk jangka pendek khususnya yaitu terbentuknya Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi. Yang kedua yaitu terbentuknya atau lahirnya standar operasional prosedur serta pedoman teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu. Demikian, lebih kurang mohon maaf yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.